Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Dokter Sapi. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan, diberikan keselamatan sahabat semuanya. Sahabat, saya akan menyampaikan ada beberapa bahan alternatif pakan yang berbahan kedelai. Yang mana kita tahu ada beberapa jenis. Yang pertama adalah soya bean meal atau SBM yang lebih banyak digunakan untuk pakan ternak. Kemudian yang kedua ada ampas tahu yang juga lebih banyak dipakai di peternakan, baik sapi potong ataupun di sapi perah di masyarakat kita. Kemudian ada kulit ari dari kedelai, yaitu pada proses tempe, yaitu X dari proses tempe sahabat semuanya. Nah, kemudian yang terakhir adalah air rebusan dari proses tempe. Nah, sahabat semuanya, saya akan mengupas satu persatu 4 jenis pakan untuk dari bahan kedelai ini. Nah, sahabat, yang pertama adalah soya bean meal atau SBM. SBM ini merupakan bahan konsentrat yang mana dia memiliki kandungan protein yang cukup tinggi, 45 atau 44%. Prosesnya diambilkan dari produk pengolahan kedelai. Kemudian biasanya kita masih impor dari India atau dari Kanada, Amerika seperti itu, dan memang memiliki nilai nutrisi yang cukup tinggi. Dan ini merupakan bahan pakan yang paling mahal karena nilai proteinnya paling mahal. Kecernaannya juga sangat bagus sehingga banyak dipakai di penggemukan ataupun di sapi perah ini untuk mengangkat konsentrasi kandungan protein kasarnya sahabat semuanya. Nah, bungkil kedelai ini memang masih sebagian banyak impor karena memang prosesnya cukup banyak di proses pabrikasinya. Nah, bahan bungkil kedelai ini banyak digunakan di Indonesia, baik itu di peternakan sapi perah, peternakan sapi potong ataupun sebagian ada di unggas semuanya. Nah, itu monggo di poultry shop juga sudah cukup banyak tersedia. Kemudian mengapa memilih ini memang itu dengan harga yang cukup tinggi tapi proteinnya cukup bagus sehingga dia mampu mengangkat produksinya. Yang kedua adalah ampas tahu sahabat semuanya. Ampas tahu ini adalah sisa produk dari pengolahan tahu yang mana sebagian masyarakat digunakan juga untuk konsumsi manusia. Ada namanya tempe gembus, tapi pada sapi perah banyak digunakan untuk mengangkat produksi susunya karena dia masih memiliki sumber protein yang cukup tinggi walaupun bahan keringnya tidak terlalu tinggi, masih banyak bahan airnya, kandungan airnya. Nah, pada sapi perah di masyarakat, ampas tahu ini cukup menjadi andalan untuk mengangkat produksi susunya. Nah, tetapi kendalanya pada musim-musim tertentu ketika memang harga kedelai mahal, kemudian ada terjadi penurunan produksi ampas tahu dan segala macamnya, maka sapi-sapi yang terbiasa makan ampas tahu ini akan mengalami adaptasi sehingga terjadi penurunan produksi secara yang tidak stabil. Nah, ini contohnya adalah ampas tahu yang dipakai di peternak rakyat kita ada di seluruh Indonesia, rata-rata masih menggunakan bahan ampas tahu sebagai pendongkrak dari produksi susunya sahabat semuanya. Nah, ampas tahu ini cukup mudah ditemukan di sekitar kita, terutama di sekitar produksi-produksi rumahan dari tahu sahabat semuanya. Nah, memang ini cukup bagus untuk dipakai untuk produksi susu dan memang harus diimbangi dengan serat atau merumput karena jangan sampai pemberian ampas tahu yang berlebihan ini akan menyebabkan kotorannya encer, diare dan secara terus-menerus yang akan mengganggu kesehatan dari si ternak sendiri. Nah, memang harus diimbangi dengan konsentrat yang lainnya ataupun diimbangi dengan rumput yang lainnya sehingga terjadi stabil rumennya. Yang ketiga adalah kulit ari dari tempe atau kedelai pada proses pembuatan tempe. Banyak ditemukan di sekitar kita juga pada produsen-produsen rumahan tempe yang mana kulit ari ini biasanya setelah kedelai direbus kemudian dipisahkan ini direndam di air, kemudian kulit arinya akan mengelupas, diberikan ke sapi. Seneng banget di sapi perah ataupun di sapi penggemukan, seneng banget diberikan dalam bentuk basah ataupun dijemur terlebih dahulu juga lebih baik. Nah,
ini berbeda dengan ampas tahu tadi. Kalau dengan kulit kedelai ini teksturnya jauh lebih kering sehingga kotorannya pun jauh lebih bagus, tidak cenderung encer karena memang seratnya cukup tinggi sahabat semuanya. Tetapi nilai proteinnya juga sangat bagus. Saya pernah memakai beberapa kali atau berkali-kali. Untuk sapi perah juga produksinya sangat ngangkat signifikan. Di sapi potong pun seperti ini. Ini hasilnya. Untuk sapi potong jantan juga untuk penggemukan atau pembesaran sangat cocok sahabat semuanya. Sangat cocok karena memang ya harganya terjangkau, ada di sekitar kita, dan saat ini mungkin menjadi banyak rebutan. Ini hasil dari penggemukan yang diberikan dari ampas tempe atau kulit ari dari kedelai ini. Nah, cukup bagus. Apalagi untuk pembesaran, sapi terlihat halus, terlihat porsi daging yang cukup banyak, kemudian cepat gemuk sehingga sangat menguntungkan untuk penggemukan. Nah, ini beberapa sapi jantan yang diberikan pakan full ampas tempe dan juga hanya dengan tambahan rumput tanpa tambahan konsentrat yang lainnya. Nah, sahabat semuanya, monggo dicari apa yang ada di sekitar kita. Salah satunya adalah ampas tempe. Nah, ampas tempe ini biasanya juga di daerah-daerah ternak menjadi rebutan, menjadi primadona karena tadi dia memiliki tekstur yang sudah cukup kering, bahan keringnya cukup banyak, seratnya juga cukup banyak sehingga memang tidak berpengaruh di kotorannya. Kotorannya akan selalu normal, apalagi diimbangi dengan serat dari rumput. Nah, ini contoh juga jantan yang diberikan pakan dengan ampas tempe, mantap sapinya, gemuk-gemuk, gak ada yang kurus. Ini pada sapi jantan seperti itu, sehingga pada penggemukan sangat cocok sahabat semuanya. Nah, untuk pembentukan karkas, pembentukan daging yang lebih optimal, ampas tempe ini bisa menjadi pilihan peternak. Nah, pada sapi-sapi indukan ini yang bunting pun seperti ini. Yang bunting ternyata dia membentuk porsi yang cukup bagus di tubuhnya sehingga perkembangan janin atau pada di dalamnya menjadi bagus. Kemudian perkembangan dari ambingnya untuk susunya itu juga cukup bagus, seperti itu. Nah, pada sapi-sapi indukan ataupun sapi-sapi yang bunting ini terlihat sangat baik. Tidak ada yang kurus, kemudian tidak ada juga yang malnutrisi. Jadi ampas tempe ini menjadi favorit. Kemudian pada sapi-sapi darah ini contoh darah baru belum darah, masih umur 12 bulan. Tetapi dengan pakan ampas tempe ini tubuhnya sangat bagus. Dan ketika dihargai dengan dijual mungkin harganya sudah luar biasa bagus, mungkin di atas 15 juta sahabat semuanya. Nah, kemudian pada induk dan yang menyusui pun terlihat pedetnya sangat terpenuhi kebutuhan susunya dari induknya karena memang induknya mendapatkan nutrisi yang bagus dari ampas tempe sehingga anaknya mendapatkan susu yang optimal. Nah, ini baru umur sekitar 2 bulan pun sudah terlihat bagus. Induknya ketika setelah melahirkan pun tidak mengalami penurunan kondisi tubuh yang signifikan sehingga si induk ini akan segera bunting kembali dan kemudian akan melahirkan kembali. Terakhir adalah cucian ataupun air rebusan dari ampas tempe. Ini juga banyak dimanfaatkan dan sangat signifikan untuk membantu pertumbuhan sapi jantan, sapi betina ataupun sapi pedet ataupun sapi penggemukan. Nah, sahabat semuanya, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.